Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya majlis sayyid. Nah, sebelum guru kita yakni Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Syarifuddin dan Guru Ahmad Zain menyampaikan tutorial ya, praktek penyelenggaraan jenazah, Abuya duluan menyampaikan beberapa makalah ya, berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah ini. Dan untuk madah ini ya, hadhil madah, untuk materi ini Abuya mengambil dari kitab At-Taqriratus Sadidah fi Masailil Mufidah. Ini kitab. Ini ada kita 3 jilid, Guru. Ada jilid Qismul Ibadat, jilid pertama, kemudian yang kedua jilid yang kedua tentang muamalat, buyu wal muamalat, lalu yang ketiga tentang mawaris. Nah, kitab ini merupakan kitab dalam mazhab Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan kitab ini diajarkan, ditulis oleh Al-Habib Hasan ibni Ahmad ibni Muhammad ibni Salim Al-Kaf, Yaman, yang beliau sarikan dari mulazamah beliau dengan guru beliau yakni Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid. Jadi ngarannya sama lawan guru Zain. Nah, Al-Fakir Ulun alhamdulillah sudah mendapatkan sanad kitab ini secara ijazatan dengan Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Sudah mendapat izin dari beliau untuk mengajarkan kitab ini. Jadi sanadnya langsung kepada muallif. Dan beliau masih hidup. Habib Hasan bin Ahmad ini masih hidup. Nah, jadi kita langsung sesuai dengan tema hari ini membahas tentang Kitabul Janaiz. Ya, di kitab ini bisa lihat di LCD di halaman 363 bahasan mengenai Kitabul Janaiz. Nah, kita tidak baca semua, inti-intinya saja. Sedikit sebagai pengantar, Al-Janaiz itu adalah jam'u janazatil, jamak dari janazah. Jadi kalau disebut janazah itu mufradnya, jamak taksirnya adalah janaiz. Nah, itu saja intinya. Nah, tadi disebut wa yustahabbu dzikrul maut biqalbihi. Sunnah hukumnya senantiasa mengingat kepada kematian. Makanya tadi muqaddimah kita buka dengan ayat walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menciptakan kehidupan, kematian agar ujian. Jadi ujian bagi kalian siapa yang paling bagus amalnya. Kata Qadhi Fudail bin Iyad, amal yang paling bagus ahsanul amala itu 2 cirinya, al-ikhlas wa aswab. Amal yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ikhlas maknanya adalah tasfiyatul fi'li an mulahadzatil makhluqin. Jernihnya perbuatan dari keinginan dipandang oleh makhluk. Jadi banin jangan caper sama banat, banat jangan caper sama banin. Capernya sama Allah saja. Itu ikhlas. Nah, kalau aswab maknanya adalah muwafaqatu sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersesuaiannya amal kita itu dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin mirip, semakin sesuai, maka itu disebut semakin aswab. Semakin benar. Nah, kemudian kata beliau juga wal istidadu lahu bitaubah. Nah, ini. Dan yang juga tidak kalah penting adalah menyiapkan kematian itu dengan bertaubat. Ada seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Beliau pernah mengatakan begini, semua orang tahu bahwa semua akan mati, tapi tidak semua orang mempersiapkan kematian.
Jadi semua orang tahu bahwa dirinya akan mati, tapi tidak semua orang mempersiapkan dengan persiapan terbaik untuk menyongsong kematian. Semua orang tahu. Makanya bahasan mengenai bahwa pasti mati itu tidak perlu mengutip ayat Quran, tidak perlu mengutip hadis kullu nafsin dha'iqatul maut, itu tidak perlu dikutip, cukup melihat saja kenyataan, tahu kita bahwa semua yang bernyawa itu pasti mati. Kan begitu. Bahkan di ilmu mantik biasanya dibahas. Ada muqaddimah kubra, ada muqaddimah sughra, lalu ada natijah, ada premis mayor, ada premis minor, kan bahasan itu selalu dikutip kalau kita belajar ilmu mantik. Misalkan begini kalimatnya, muqaddimah kubronya atau premis mayornya, setiap manusia pasti mati, itu premis mayornya. Premis minornya atau muqaddimah sughronya, hafiz manusia. Di sini banyak hafiz, itu salah satunya. Natijahnya apa? Kesimpulannya apa? Hafiz akan mati, kan begitu. Nah, itu di bahasan yang belajar ilmu mantik selalu contoh itu ada gitu. Nah, kemudian wal maridu aula bil wasiyah wa tahsini dhannihi billah. Orang yang sakit itu lebih utama baginya untuk berwasiat, kemudian memperbagus sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi yukrahu tamannal mauti bila khaufi fitnatin fid din. Makruh hukumnya berangan-angan untuk mati. Jadi jangan aku nih anak mati aja sudah. Nah, itu kada boleh. Makruh hukumnya. Hidup kena sempit, hutang kada lunas-lunas misalkan. Belajar kada paham-paham. Nah, baik mati aja. Nah, sebenarnya kada boleh. Kecuali kalau khawatir terjadi fitnah. Sebagaimana Imam Bukhari ketika beliau tertimpa fitnah, lalu beliau meminta kepada Allah, ya Allah panggil saya, meninggal beliau kemudian. Nah, kemudian kita masuk ke adabul muhtador. Sebelum membahas tentang penyelenggaraan jenazah, ini ada satu adab yang harus kita pahami. Adab muhtador. Apa itu muhtador? Huwa man hadarahul mautu wa lam yamut, yaitu orang yang kematian itu sudah mendatangi dia tapi belum meninggal, dia sudah hampir meninggal, itu muhtador namanya. Maka bagaimana adab kita terhadap orang yang akan meninggal, terhadap muhtador? Yang pertama adalah yudja'ul muhtadaru ala janbihil aiman ilal qiblah. Ini tapi jarang diamalkan nih guru ya. Ini jarang. Padahal di kitab kayak itu disebut. Baringkan orang yang hampir meninggal itu dengan ini miring gini, sana kiblat, miring gini. Kayak orang mengubur jenazah itu sudah kayak kita hendak guring. Nah, kayak kita hendak guring itu kan menghadap kiblat, lambung yang kanan di bawah gitu. Tapi kalau fa'in ta'azzara, kalau itu sulit, ada halangan, ulqiya ala qafahu wa wajhuhu wa musahu lil qiblah. Tapi kalau tidak memungkinkan, dia ditelentangkan. Jadi mana sana kiblat berarti telentang dia. Nah, ini yang paling banyak diamalkan biasanya. Padahal yang afdal tuh kayak ini. Nah, kalau ada uzur, ta'azur tadi kayak ini, bahiring tadi hanya ada kayak ini. Nah, mau kita lihat biasanya banyak kayak ini. Praktek di masyarakat. Kemudian ayyulaqqana syahadah birrifqin. Adab yang kedua, ditalqinkan dengan syahadah. Laisa syahadatain, kecuali kalau muhtadornya itu orang kafir. Kalau dia muslim, cukup ditalqin la ilaha illallah. Nah, itu la-nya jangan panjang-panjang juga, karena la itu panjang bagi orang yang ini kita khawatir kalau la-nya kepanjangan, pas la sek mati kada tuntung, jadi sesadangnya aja. Nah, amunnya kita tahlilan ayo aja la ilaha illallah, panjang lah matanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, termasuk bila pian hendak membimbing orang masuk Islam tuh, jangan kayak tahlil tadi, jangan la ilaha pas la. Nah, soalnya malaikat Israel tuh on time ya, kadang mau terlambat, on time.
idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi yang pindah koler-koler, datang majelis pindah lambat-lambat, nah itu ingat itu, belajar dari malaikat Israel. Birifqin, dengan lembut, pelan saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan gencang-gencang. Hoi, dengarilah. Nah, la ilaha illallah. Langsung mati si Din. Karena kasar. Nah, wala yuqalu lahu qul, jangan dipadahkanlah umpati ulun lah, langsung aja bimbing. Kalawasan. Langsung la ilaha illallah. Nah itu, biar si Din gitu. Nah, dan afdal yang mentalkin itu bukan ahli waris. Karena kalau yang mentalkin ahli waris karena laju bang mati lah kasih nyaman kami bagi waris. Jadi bagusnya lain ahli waris. Namun selain ahli waris ini kada ada niat apa-apa. Kemudian ayyaqra'a indahu suratai, dianjurkan membaca di sisi dia dua suratai, yakni surah Yasin dan surah Ar-Ra'du. Lah surah Yasin dan surah Ar-Ra'du. Biasanya kalau di masyarakat kita surah Yasin bagus juga, karena dalam tafsir Ibnu Katsir disebut surah Yasin itu surah yang kita bisa jadikan wasilah untuk memudahkan segala urusan. Biasanya kalau sembahyang hajat baca Yasin, termasuk dimudahkan sakaratul maut dengan wasilah membaca surah Yasin. Nah, tapi ada satu tambahan yang ini merujuk kepada kaulnya Sayyiduna Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi. Asar nih, kata Jabir bin Abdullah, ditambahi lagi surah Ar-Ra'du. Kenapa? Li'annaha tuhawwinu khurujar ruh. Karena surah Ar-Ra'du itu memudahkan, tuhawwinu. Allahumma hawwin alaina. Itu kan hawwin artinya mudahkan. Jadi mudah keluarnya roh. Jadi surah Yasin, surah Ar-Ra'du. Nah, cuma Ar-Ra'du ini jarang juga diamalkan di masyarakat. Nah, kita yang tahu ilmunya amalkan. Lah, ini kada melelain kada. Ini sekali lagi rujukannya jelas. Nih kitabnya, Kitab Qira'atus Sadidah fi Masailil Mufidah. Kemudian bimbing dia agar ayyuhassana dhannuhu billah, agar hendaknya dia senantiasa bagus sangka kepada Allah. Wa yuraghiba fit taubah, dan mendorongnya untuk bertaubat. Wa kitabatil wasiyah, nah menuliskan wasiat kepada selain ahli waris, karena wasiat kada boleh untuk ahli waris. Nah, baik. Kemudian apa yang disunahkan? Ma yusannu ba'da mautihi. Tadi itu sebelum meninggal. Kalau sudah meninggal apa yang dilakukan? Ma yusannu ba'da mautihi wa qabla ghuslihi. Apa yang disunahkan setelah kematiannya dan sebelum dimandikan? Satu, taghmidu ainaihi. Yang pertama, memejamkan kedua matanya. Karena apa? Mayit itu ketika dia sakaratul maut, dia mengikuti rohnya. Roh itu menurut jumhurul ulama ditarik dari batis. Makanya kalau mencapai orang meninggal tuh yang pertama dingin batisnya. Nah, terus naik sampai ke kerongkongan. Makanya dalam hadis disebutkan kalau sudah sampai yugharghir, sampai ke tenggorokan, orang bertaubat kada lagi diterima. Terus ke atas, keluar kepala. Sebagaimana roh pertama dimasukkan di kepala, di ubun-ubun. Biasanya bayi itu kan ada nang bagian atas itu bergerak lah. Nah, itu tempat masuk dan keluarnya roh. Masuknya di situ, keluarnya di situ. Nah, mata itu mengikuti kemana roh itu bergerak. Maka biasanya orang meninggal matanya terbelalak. Nah, maka disunahkan untuk segera menutup matanya. Karena bacaannya Sidin mengijazahkan. Nah, bacaan menutupnya ada Sidin yang nyampaikan. Lah, ditutup, jangan dibentak. Tutup mata. Nah, jangan. Bisa hidup lagi Sidin. Diluncati kucing hidup. Nah, di kampung kami guru ya, ada orang mati diluncati kucing hidup. Kucingnya nang hidup. Lain mayatnya. Kucingnya mau kada hidup kada kau meluncat. Nggih. Nah, itu. Ini bukan santri biasa serius makanya serius. Kada biasa mahalabiu. Oh.
Lanjut. Ya, fokus ya. Kemudian yang kedua, syaddu lahyaihi bi'isabatin aridatin. Mengikat ini jenggotnya sampai ke kepala dengan ikatan yang melintang, aridah, ya. Yarbituha fauqa ra'siha, yang mengikat sampai ke bagian atas. Makanya kalau antum lihat kan mayit biasanya diikat. Itu supaya apa? Ya supaya mulutnya kadata nganga. Mentang nganga bahaya. Pas cacak gugur kan, atau cacak behira, makanya dijarat. Kemudian talyinu mafasalihi, melunakkan persendian-persendiannya, jadi supaya kada kaku. Walau biduhnin, meskipun itu dengan minyak, jadi boleh diminyaki, minyak zaitun. Tangan itu kan dikiniakan ya, disedekapkan. Kemudian naz'u siyabi mautihi, yang keempat, melepas baju dia ketika meninggal. Jadi baju yang dipakai ketika meninggal itu disunahkan dilepas. Kemudian wasatruhu bisaubin khafifin, lalu menutupnya dengan kain yang khafif, yang lembut. Yang wadah kita biasanya apa, sarong, tapih bahalai, nah itu di uruf atau adat wadah kita. Jadi bajunya dilapas. Kemudian watuhu ala saririn, meletakkan mayit itu di atas sarir. Sarir itu kasur, ya, diandak di kasur supaya nyaman juga sidin berabah. Nggih. Nah, mau diandak di lantai keramik, kalau kedinginan sidin rematik kan. Rematik kena di dalam kubur. Nggih. Atau di lantai, nah lantainya karikot. Nah, kasihan sidin. Maka di sini dianjurkan letakkan di atas sarir. Kemudian yustaqbalu bihil qiblah kal muhtadar, hadapkan ke kiblat. Nah, biasanya memang mun behiri ngalih, makanya telentang. Nah, tadi andakannya gitu, hati akan di mana kiblat, berarti di sana kiblat, berarti di sini kepala, di sini batis. Gitulah. Kemudian yudha'u ala batnihi syai'un thaqilun, letakkan di atas perutnya itu sesuatu yang sakil, syai'un sakilun, sesuatu yang berat, gitu. Apa ini maksudnya? Nah, supaya parutnya itu kada menggelembung, karena masuk angin sidin. Kada kau lagi menahani angin, terbukaan lubang-lubang, masuk angin. Nah, biasanya mayit itu lawas didiamakan, dia menggelembung. Ya, makanya kalau dikubur itu parutnya meladum. Nah, supaya kada menggelembung, andaki sesuatu. Nah, apakah? Kalau di sini dicontohkan ke miqasin. Miqas itu gunting, au saifin atau pedang, atau miratin, cermin. Ya, tapi kada harus itu contoh aja. Yang lain lah. Kemudian yang kedelapan, disunahkan ad-du'a lil mayyit ma'afi lidzalika kullih, mendoakan si mayit. Kemudian sunnah selanjutnya yubadaru bi bara'ati zimmatihi, segera menyelesaikan tanggungan-tanggungannya. Kalau ada hutang, segera didata. Kemudian infadhi wasiyatihi, melaksanakan wasiatnya. Wal i'lami bi mautihi, dan mengumumkan kematiannya. Nah, makanya biasanya diumumkan di masjid, di masjid-masjid. Atau mun wah ini nyaman via WA kan tersebar langsung. Itu dianjurkan. Kemudian al-mubadaratu bi tajhizihi, segera menyelenggarakannya, tajhizihi, penyelenggaraannya, wa yubda'u bi ghuslihi, dan dimulai dengan apa? Memandikannya. Jadi urutannya itu 4, mandi, apalagi kafan, salat, kuburkan, 4. Hukmu tajhizil mayyit, hukum penyelenggaraan mayit, penyelenggaraan jenazah. Hukumnya fardu kifayatin, fardu kifayah, ala man alima bihi minal muslimin al mukallafin, atas siapa orang yang diketahui bahwa dia itu muslim dan mukallaf. Nah, fala yakfi fi'lul malaikati awin nisa'i awis sabi, tidak cukup misalkan mayit itu alim sidin, termasuk waliyun min auliyaillah, lalu orang tahu sidin ini dimandi malaikat,
sudah dimandi malaikat, sudah disembahyangkan malaikat, itu kada cukup. Tetap harus diselenggarakan jenazah. Intinya gitu. Lalu siapa yang wajib diselenggarakan jenazahnya? Dhabitul mayyit alladzi yajibu tajhizuhu. Patokan mayit yang wajib untuk diselenggarakan jenazahnya lah siapa nih? Kullu muslimin ghairi syahidi wa ghairi siqti. Setiap muslim, bukan orang yang mati syahid. Nanti syahid ada rinciannya, ada 3, nanti kita bahas. Dan bukan orang yang mati karena keguguran. Maksudnya si bayinya dah. Nah, tapi bayinya nanti ada rincian. Mana bayi yang dimandikan, mana yang kada dimandikan. Karena rinciannya ada. Nah, bagaimana terhadap orang yang mati syahid? Nah, ini tapi mungkin sedikit saja. Syahid itu ada 3 nak lah. Syahid itu ada 3. Ada yang disebut syahid dunia akhirat. Yang kedua ada syahid dunia. Yang ketiga ada syahid akhirat. Antara syahid dunia akhirat dengan syahid dunia itu yang digawe sama tapi niatnya yang beda. Syahid dunia akhirat dengan syahid dunia itu yang digawe sama, yang membedakan hanya niat. Jadi syahid dunia akhirat, kenapa disebut syahid dunia akhirat? Karena inya di dunia diperlakukan sebagaimana orang syahid, kada dimandikan, kada disolatkan. Di akhirat dia mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Itu syahid dunia akhirat. Yang kedua syahid dunia, laisa syahid akhirat. Siapa dia? Orang yang mendapat perlakuan sebagaimana orang syahid. Artinya dia tidak dimandikan, tidak disalatkan, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Apa sebab mereka beda penyebutan, beda status? Karena niat. Nah, itu makanya pentingnya niat. Yang digawe sama, yakni apa? Sama-sama berjihad di jalan Allah, sama-sama berperang di jalan Allah. Bedanya yang pertama niat perangnya li'ila'i kalimatillah, khalisan liwajhillah, ikhlas karena Allah. Yang kedua berperangnya bukan karena Allah, mungkin karena harta perang, rampasan perang, ghanimah, mungkin karena hendak dianggap syaja'ah, pemberani, atau mungkin hanya karena membela sukunya, asobiyah. Nah, ini syahid dunia. Nah, terhadap syahid dunia akhirat ini, keduanya tidak dimandikan, tidak pula disolatkan. Kenapa tidak dimandikan? Supaya bekas lukanya, bekas darahnya itu tetap ada di awaknya. Karena apa? Karena nanti di akhirat bekas luka, bekas darah itu akan mengeluarkan aroma yang harum sebagaimana aroma kasturi. Jelas ini? Nah, kenapa tidak disalatkan? Karena Nabi tidak menyalatkan menurut riwayat yang kuat sebagaimana disebut dalam kitab ini kepada para syuhada. Jelas ini? Nah, lalu yang ketiga ada yang disebut syahid akhirat. Kenapa disebut syahid akhirat? Karena di dunia dia diperlakukan sebagaimana orang meninggal biasa, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Jadi di dunia diperlakukan seperti biasa. Dia tidak disebut syahid dunia, tapi disebut syahid akhirat. Tapi di akhirat dia mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Kaman qutila duna malihi, orang yang terbunuh karena membela hartanya. Ada rampok datang ke rumahnya, mau ngambil hartanya, dia lawan masih rampok, terbunuh dia, syahid. Syahid apa namanya? Akhirat. Au nafsihi, ada begal hendak mengambil hartanya lalu hendak membunuh diri dia melawan, dia terbunuh, syahid. Syahidnya syahid apa? Syahid apa? Akhirat. Au irdihi, atau kehormatannya, termasuk istrinya, anak perempuannya. Karena dalam Islam perempuan itu kehormatan yang wajib dijaga. Ada seorang perempuan direnggut kehormatannya, lalu dia berteriak, "Wa Mu'tasimah." Mana Mu'tasim? Mana khalifah kala itu? Lalu khalifah Abbasiyah atau Muawiyah, Umayyah itu mengirimkan pasukan yang panjang, yang kepalanya ada di Amuria, Turki, ekornya masih ada di Baghdad, untuk membela kehormatan seorang wanita. Jadi dalam Islam itu wanita begitu berharga. Kau begitu berharga, di mataku kau begitu indah, kan itu.
Nah, itu dalam Islam dijaga betul kehormatannya. Kemudian wal mabtun, orang yang meninggal karena sakit perut lalu meninggal, termasuk perempuan melahirkan. Nah, ini termasuk syahid apa? Akhirat. Kemudian al-gharik wal harik, orang yang tenggelam, mati terbakar, mati tertimpa reruntuhan dan seterusnya. Termasuk ta'un, corona kemarin misalnya, covid. Nah, itu disebut syahid akhirat. Nah, maka yang syahid akhirat ini mereka tetap dimandikan, dikafani, disolatkan. Nah, intinya begitu. Nah, ini ada hukum penting ini perlu diketahui. Hukum penyelenggaraan jenazah terhadap bayi keguguran. As-siqtu, ta'rifu siqti. Apa itu keguguran? Huwallazi kharaja min batni ummihi qabla tamami ashhurihi. Yaitu bayi yang keluar dari perut ibunya sebelum sempurna bulannya. Berapa sempurna bulannya? 6 bulan. Wahia sittatu ashhur. Jadi bayi itu minimal lahir di usia kehamilan 6 bulan. Apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron. Hamluhu, mengandungnya, wa fisaluhu, menyusuinya, salasuna syahron. Itu 30 bulan. Loh, kenapa kok 6 bulan mengandungnya? Karena penyusuan itu haulaini kamilain sunnahnya, 2 tahun sempurna, 2 haul. 2 haul itu berapa bulan? 24 bulan. Jadi 30 kurang 24 6. Nah, itu makanya perlu kecerdasan matematik ini, sedikit matematika dasar aja. Di matematika itu ilmu yang berguna dalam banyak hal, termasuk mengukur kain kafan, karena gorolah, mengukur liang lahat. Nah, itu pakai matematika itu. Kalau liang lahat itu pakai matematika, babnya bangun ruang sisi datar, bentuknya balok, ada panjang, lebar, tinggi. Nah, hukum tentang bayi yang keguguran ini berbeda-beda sesuai dengan keadaannya. Ada 3 keadaan. In zaharat fihi amaratul hayati kastihlalihi sarikhan au taharrukihi au tanaffusihi fa hukmuhu kal kabir fayughassalu wa yukaffanu wa yusalla alaihi wa yudfanu. Ini jika nampak padanya tanda-tanda kehidupan. Jadi kalau ada tanda-tanda kehidupan seperti istihlal, ya, seperti istihlal. Apa itu istihlal? Huwa awwalu khurujihi min batni ummihi. Jadi ketika dia keluar itu kelihatan tanda-tanda kehidupan. Amaratul hayahnya nampak. Apa? Sorikhon, teriakan. Begitu keluar, biasanya kan bayi itu keluar, apanya dulu keluar? Kepala. Nah, lahir kecuali langsung sang. Mohon doa Ustaz, ini kami menunggu detik-detik hari-hari kelahiran putra kami yang ke-6, dan diperiksa terakhir itu posisinya masih sungsang. Jadi mudah-mudahan bisa salto dia. Jadi bisa keluar normal gitu. Nah, termasuk ada mamanya Fikrul Mustanir, ini juga tanggal 8 itu harusnya jadwal melahirkan tapi terundur. Makanya besok itu hari ini rasanya abahnya ke sini jemput Fikrul sebentar, nanti besok diantar ke sini. Jadi santri baru. Nah, kita doakan untuk beliau berdua, istri ulun dan mamanya Fikrul Mustanir, mudah-mudahan lahirannya lancar, normal, kemudian sehat ibu dan anaknya, ya, anaknya menjadi anak yang soleh atau solehah. Di Quran itu ada satu ayat yang dianjurkan dibaca untuk orang yang melahirkan atau suaminya agar lahirannya mudah. Ya, ini singkat saja bacaannya, tsummas sabila yassara. Ada tuh surah apa tuh? An-Naba ya. Tsummas sabila yassara. Kemudian jalan keluarnya itu yassara, Allah mudahkan. Jadi itu ditafsir maksudnya keluar dari min batni ummihi yusron, keluar dari perut ibunya dengan cara yang mudah. Jadi mungkin dimintai banyak guru, minta pelungsur. Nah, bacaannya itu guru ya.
ajaztukum jami'an. Tsumma sabila yassara. Alhamdulillah kami 6 kali 5 kali inilah yang ke-6 normal beradaan. Kada ada yang beroperasi itu kada ada. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah bini ulun tuh kada mengalihi. Alhamdulillah. Nah, adapun yang operasi itu juga kada mengalihi juga. Itu artinya memang Allah mampukan. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, ulun ini dimampukan dengan normal tadi supaya kada tapi tangalihi gitu. Ala kulli hal alhamdulillah. Nah, maka kalau ada tanda-tanda begini, berteriak sorikhon atau taharrukihi, atau ada gerakan atau tanafusihi, atau ada nafasnya, maka hukumnya seperti kal-kabir, seperti orang dewasa, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Yang kedua, in lam tadhhar fihi amaratul hayah, jika tidak nampak padanya tanda-tanda kehidupan, walakin dhahara fihi mabda'u khalqi adamin, tapi sudah nampak awal penciptaan manusia, karrasin, sudah ada kepalanya, au yadin, sudah ada tangannya, au rijlin, sudah ada batisnya, tapi kada behina, kada buku ciak. Kalau yang pertama tadi buku ciak, begitu lahir langsung abi, umi, gitu kan. Haikal. Anaknya kucing. Nah, maka hukum yang kedua ini ada tanda-tanda kehidupan, yughassalu, dimandikan tetap, wa yukaffanu, dikafani, wala yusalla alaihi, tapi tidak perlu disolatkan. Kemudian yudfanu inda Ibnu Hajar, kemudian dikuburkan menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, yakni Ibnu Hajar al-Haythami, bukan Ibnu Hajar al-Asqalani di sini, karena ini fikih. Intinya gitu saja lah, dikubur lah, ya kan? Kita ambil pendapat Ibnu Hajar saja. Kemudian yang ketiga, in lam tadhhar fihi mabda'u khalqi adamiyin ka qid'atil lahmin. Kalau tidak ada tanda awal penciptaan manusia, dia masih qid'atil lahmin, baru potongan daging, belum ada kepala, belum ada tangan, belum ada kaki, baru segumpal daging, maka la yajibu fihi syai'un, tidak ada kewajiban apapun padanya, walakin yusannu satruhu bi khirqatin wa dafnuhu, tapi disunahkan untuk membungkus dengan kain. Jadi bukan kain kafan, tidak harus kain kafan, ya boleh yang lain, kada harus putih, boleh yang lain, sesirangan kah, batik kah gitu. Tapi kalau kain putih bagus, ya afdal. Kemudian dikuburkan. Nah itulah, jadi itu 3 rincian. Antum kalau dicatat, kalau lupa tukari kitabnya, Takriratus Sadidah. Kalau kada kawan nukar kitabnya, ini PDF-nya. Nah, Abu ya beri gratis. Nah, itu baru mukadimah itu Ustaz, setengah jam sudah. Ya, lo minta rela nah. Ini sudah ngebut nih pada saat. Okay, minta rela lah. Oke, lanjut nggih. Lanjut. Nah, kemudian ada 4 tadi. Awalan ghuslul mayyit. Memandikan mayit. Itu yang pertama. Apa hukum memandikan? Ada 3. Pertama, wajib fi haqqil muslim ghairi syahidi ma'arakatil kufar. Dia muslim dan bukan orang yang syahid dalam berjihad melawan orang kafir. Seperti syuhada Palestina itu tidak wajib dimandikan. Ya, wa ghairi siqtil ladzi lam yadhhar fihi mabda'u khalqi adamiyin, dan dia bukan bayi yang gugur, ya, yang nampak padanya tanda-tanda penciptaan manusia. Yang tadi jenis ketiga baru segumpal daging. Nah, itu tidak wajib dimandikan. Kemudian jaiz, boleh dimandikan. Siapa? Lil kafiri wasiqtil ladzi lam tadhhar fihi mabda'u khalqi adamin. Nah, ini jaiz, boleh. Misalkan dia orang kafir, boleh kada dimandikan? Boleh. Nah, atau bayi yang gugur dan belum nampak tanda-tanda penciptaan manusia, masih segumpal daging, dimandikan? Boleh. Ya diguyur banyu gitu. Kemudian haram memandikan siapa? Li syahidil ma'arakah. Jadi syuhada Palestina itu haram dimandikan, kada boleh dimandikan, langsung dikafani. Meskipun darahnya masih mengalir, la ba'sa bih, ma fi muskilah. Karena itulah justru asyraful maut. Ya, sebaik-baik kematian adalah kematian sebagai syuhada. Makanya kita berdoa, doanya apa? Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada. Matikan kami ya Allah sebagai matinya sebagai seorang yang mati syahid. Nah, orang yang berdakwah di jalan Allah, memuhasabatul hukam, mengoreksi penguasa, lalu dibunuh oleh penguasa zalim itu, dia juga syahid.
nanti syahidnya syahid akhirat gitu, maksudnya syahid akhirat. Nah, kemudian paling sedikit memandikan itu apa? Ta'mimul badan bil ma', meratakan badan mayit itu dengan air. Akmalnya yang paling sempurna apa? Ini ketentuannya, lahu khutuwatun, ya, ketentuan-ketentuan. Yang pertama, nah ini kita mulai masuk rincian, nanti Sidin yang akan mendetailkan. Yang pertama, yudha'ul mayyit alal mughtasal. Yang pertama, letakkan mayit di atas tempat pemandian. Mughtasal, isim makan. Iktasala yaktasilu iktisalan fahuwa mughtasilun wa dzaka mughtasalun. Mughtasalun, mughtasalun, mughtasilun. Ini mughtasal, tempat. Wa yakunu ala lauhin fihi saqubun. Nah, bisa di atas lauh papan yang ada sakub, ada lubangnya, supaya apa? Li alla ya'uda ilaihi rasyas, agar percikan banyu itu kada kembali kepada orang yang memandikan. Amun wah ini sudah nyaman, ada apa ngarannya guru? Pemandian. Di sana sudah ada papannya biasanya. Memang yang berpapan ada atau apalah gitu. Sudah ada rancangannya, bagus wah ini. Kemudian wa yakunu fi saubin raqiqin, kemudian si mayit itu dilapisi kain yang lembut. Yang menuadah kita tadi tapih bahalai. Kemudian mustalqiyan ala qafahu wa rijlahu li jihatil qiblah. Nah, tadi posisinya tetap diperhatikan. Berarti kalau di sana kiblat, berarti pemandiannya itu ke sana, kepalanya di sini, telentang. Lah kepala di sini, batis di sini. Nah, itu dihati-hatikan di mana kiblat. Makanya disebut kiblat tuh karena kita kemana arah selalu ke situ. Nah, kiblatnya orang Islam ya Ka'bah. Lain Ghurbiyah, ya barat, Amerika dan Eropa, itu lain kiblatnya umat Islam. Nah, sebaiknya wa yakunul ghuslu fi khalwatin. Memandikan jenazah itu hendaknya bersunyi-sunyi, wa tahta saqfin, di bawah naungan. Nah, ada kenaungannya. Wa yughatta wajhuhu min awwali ma yada'u ala mughtasal. Sebelum dimandikan tutup dulu wajahnya. Nah, pada awal mandak di tempat pemandian tadi. Kemudian yang kedua, wa yaj'alul ghasilu ala yadihil yusra hirqatan. Nah, kemudian hendaklah si pemandian itu di tangannya ada kain. Ya, kalau wah ini ada bakos tangan kah gitu. Wa yasubbu 'alal mayyiti ma'an khalisan. Nah, awalnya dia menyiram dengan air murni, khalis, air jernih, tidak bercampur dengan apapun. Gimana cara menyiramnya? Min ra'sihi ila qadamaihi, dari bagian kepala sampai ke batis. Kemudian wayat luku biyadihil yusra jami'a badanihi. Ini kalau sorangan ghasilnya orang yang memandikan. Makanya Sidin ini berdua, karena biasanya secara teknis banyu itu pakai gayung disimbor dari kepala. Nah, Sidin karena keterbatasan jangkauan paling sampai parut. Nah, Guru Zain melanjutkan dari parut ke batis. Nah, itu secara teknis. Tapi misalkan hendak digawi sorangan bisa juga, cuma tengalih. Ya kalau kita guru lah tengalih karena menyimbor dari atas. Nah, apalagi orangnya 2,5 meter panjangnya. Ya, orangnya tinggi, pancau, jujur ke langit jarang tuh, langit aja sampai. Nah itu kan ada bahari apa, dato panjang kah? Nah, di rantau bermeter-meter panjangnya. Itu genjar batisnya dilipat. Nah jadi pon, Dato Nuraya, rantau itulah di rantau. Kemudian yusnidul ghasil al mayit birifqin. Nah, tapi ini ngalih. Ini contoh untuk memandiakan kalau pemandi yang memandikan itu sorangan. Tapi ini ngalih. Pada prakteknya ngalih digawe. Jadi kalau di sini sebut di kitab tuh disandarakan di lintuhut. Nah, kan gitu. Lalu dipingkuti dengan tangan kanan. Lalu yang ini menyibuk sorangan. Ini kalau kejadiannya sorangan. Nah, tapi kita lewati aja biar cepat. Insyaallah banyak aja gitu. Nah, jadi tapi kalau hendak mengamalkan kalau pas sorangan kena dibaca kitabnya. Kemudian yang keempat kita juga nah dan seterusnya nanti detailnya Sidin nanti terakhir itu baru wa yuwaddi'ul ghasil mayyita wudu'an kamilan bisunanihi ma'adzkarihi. Orang yang memandikan itu mewudukkan mayit dengan wuduk yang sempurna, bisunanihi dengan sunnah-sunnahnya, ma'adzkarihi dengan zikir-zikirnya lillahi ta'ala. Jadi nawaitul wudu'a, saya berniat wuduk untuk mayit ini, fardu karena Allah ta'ala. Kemudian zikir-zikirnya mulai bismillahnya,
dan seterusnya. Sunnah-sunnahnya termasuk kumur-kumur, ini istinsyak, istinsar dan seterusnya. Wa takunu hirqatun ala yadil yusra, kemudian hendaklah seorang yang mewudukan itu dengan di tangan kirinya itu ada malfuqatan, ya, malfuqah. Ya, kain yang dilipat ya untuk membersihkan jarinya, dan ketika dia matmadah mengumur-ngumurkan wa yustansak itu wayunasyiquhu nasyaqa yunasyiku wa yunasyiquhu istinsak wa yumilu ra'sahu li alla yasbiqal ma'u ila jawfihi. Nah, itu Jarsidin pas mewudukan adabnya dimiringkan kepalanya supaya banyu itu kada tertaguk oleh si mayit. Ini juga perlu hati-hati nih, ulun melihat biasa pakai selang memandiakan masuk ke mulut mayit. Nah, kasihan sidin kembung perut. Nah, itu dihati-akan. Wa tajibun niyatul wudu, wajib tadi menghadirkan niat wudu. Tapi niatnya nawaitul wudu'a li hadzal mayit fardalillahi taala. Wa yusannu du'a ba'dahu. Kemudian disunahkan tetap berdoa. Nah, ini kadang terlewat oleh para ghasil. Disunahkan mendoakan. Yang itu apa doanya? Doa setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Waj'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadika shalihin. Baru kemudian yughassilul ghasilul mayyita bisidr. Disunnah. Ini yang memandikan itu memandikan mayit dengan sidr. Sidr itu dedaunan khusus yang biasa dipakai oleh Nabi. Di sini kada alih. Tapi fa'in fuqida fasabunun au ghairuhu. Tapi kalau kadada boleh diganti dengan sabun. Biasanya sabun apa, Guru? Sabun mandi. Kalau ada rekomendasi merek, asal jangan merek yang berafiliasi dengan Israel. Nah itu. Nah, itu pesan sponsor. Nah, itu 3 kali Jarsidin salasa marratin bi ayyaghsila ra'sahu mubtadi'an min a'lahu ila lihyatihi. Nah, ini penting diperhatikan. Memandikannya itu dari kepalanya itu awal mubtadi'an, awalnya min a'la bagian atas ila lihyah sampai ke jenggot. Summa bada'ul yumna min ru'usil asabi ilal katif. Nah, jadi tadi dari kepala sampai lihyah. Ini yang sidr lah, bercampur sabun atau sidr tadi. Nah, kemudian setelah itu imbah kepala 3 kali. Syukran Ustaz. Baru kemudian tangan sebelah kanan. Tapi ingat, tangan ini sering pada prakteknya kita lihat itu para ghasil, orang yang memandikan itu memulainya dari bahu baru ke jari. Padahal di sini disunahkan, sini lihat, diperhatikan, min ru'usil asabi ilal katif. Perhatikan, min ru'usil asabi. Mana ru'usil asabi? Ujung jari. Ujung jari, seperti kita wudhu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Aidia artinya mulai jari sampai marafiq, dari bawah ke siku, bukan dari siku ke bawah. Nah, itu. Nah, ini dihati-hatikan. Jadi nyiramnya itu dari jari-jari tangan baru ke bahu sampai katif. Katif itu sini, bahu. Makanya yang belajar bekam ada katifain, itu 2 bahu, bahu kanan dan bahu kiri. Nah, Ustaz Rahmat sedang kursus bekam. Lah, itulah hati-hati. Summa ma'aqbala min syiqqatil aiman. Nah, kemudian sebalik dari sisi kanan ila atrafil asabi rijlaihi. Nah, kemudian apa ini? Dari sisi kanan itu sampai ke ujung jari kakinya. Jadi setelah tadi baru kemudian bagian depan sampai ke ujung kaki. Summa yughassilu syiqqatul aisar kama marra fil aiman. Kemudian tadi itu tuntung sebelah kanan, baru yang sebelah kiri. Tangan dari ujung sampai bahu, baru kemudian dada ini sampai ke batis. Summa yada'u rijlahul yumna 'alal yusra. Ini tidak harus ya, tapi ini penulis menganjurkan. Kemudian letakkan kaki kiri di atas, letakkan yada'u rijlahul yumna 'alal yusra, letakkan kaki yang kanan di atas kaki yang kiri. Jadi
Ini kaki kanan, ini kaki kiri. Nah ditumbang kayak ini. Jasadin. Kemudian wayak libuhu min janbihil yusra, kemudian dipaling awaknya tuh supaya ini yang kiri di bawah. Jadi kan tadi batasnya di kanan di atas, lalu dipaling gini. Nah, supaya apa? Ini kisahnya hendak memandai bagian sebelah samping atau belakang. Kemudian wayatrahu yadahul yumna alaihi, kemudian dia menyiram dengan tangannya sebelah kanan. Fa yaghsilu ma adbara min yumnahu min katifihi ila atrafi asabi rijlihi. Nadri. Baru kemudian disiram dari bagian belakang, dari katif, kalau bisa juga dari kepala lah, kepala belakang belum dari, sampai ke bagian belakang. Nah, kemudian imbah itu dibalik mayitnya, kemudian itulah intinya aja langsung, lalu batis kiri dianak di batis kanan, lalu kemudian dipaling lambung sebelah kanan di bawah, baru disiram sisi kiri atau bagian belakang sampai ke ujung. Ini ulun bacakan di kitab Jagore. Masalah nanti secara prakteknya kadang-kadang ada hal-hal yang secara teknis itu sulit, yang tadi ditempang tadi itu ya, kalau lah itu ngalih secara teknis tuh digawe. Nah, biasanya langsung aja, langsung kada diandak dulu hanya kayak ini, tapi langsung aja karena yang memikutinya banyak. Nah gitu. Nah ini secara teoritik di kitab disebutkan begitu. Nah intinya demikian. Nah, biar cepat nih. Nah ini sebenarnya banyak hal-hal yang perlu disampaikan. Nah, inilah ada hal-hal yang makruh. Di sini yukrahu akhdhu syai'in min syi'ril mayyit au zufurihi. Hati-hati. Makruh hukumnya mengambil sesuatu dari rambut mayit atau apa? Zufur, mana zufur? Kukunya. Jangan diambil, kasihan sedih. Nah, kalau mayitnya itu muhrim itu siapa? Orang yang berihram, baik ihram umrah maupun ihram haji, maka kepalanya jangan ditutup, kena lah. Bebiniannya muhanya juga jangan ditutup, karena perempuan muhrimah, perempuan yang berihram itu haram hukumnya menutup wajah, jadi bercadar, masker atau kada boleh, kecuali ada uzur seperti COVID kemarin. Nah ini ada hukum penting, idza ta'adzzaral ghuslu li faqdil ma' aw li taharri badanil mayyit li nahwi harqin yumimma kadzalik. Kalau kada ada banyu gasan memandai mayit atau tubuh mayit itu rusak misalkan karena kebakaran, nih yummima kadzalik, boleh ditayamumi. Nah termasuk idza lam yujad illa ajnabiyun, tidak didapati orang kecuali itu ajnabi, bebinian meninggal, lakinya kereda, dangsanaknya reda, anaknya kereda, segala macam orang laki-laki yang kada ada hubungan kerabat lawan inya. Ya. Li ghuslil mar'ah, untuk memandikan perempuan atau ajnabiyun atau wanita yang ajnabi, li ghuslir rijal, ya, maka itu cukup dengan ditayamumi. Jadi kada boleh yang non mahram itu memandiakan bebinian atau binian mandikan lakian yang bukan mahram, cukup ditayamum. Ini kalau kejadiannya kada ada orang. Nah ini itu saja mungkin intinya biar cepat. Nah kemudian yang kedua, sanian takfinul mayit, ya, kaidah fikih tentang mengkafani mayit. Ahkamun takib salah satu, itu ada 3 seperti tadi juga. Wajibun, siapa yang wajib dikafani? Lil muslimi wal kafiri dhimmi ghairi sittil ladzi lam yadhhar fihi mabda'u khalqi adamiyin. Kalau dia muslim atau dia kafir tapi kafir dhimmi. Siapa kafir dhimmi? Kafir yang hidup di bawah naungan kekuasaan Islam, kafir yang hidup di bawah khilafah Islamiyah. Nah, dia tunduk dengan hukum Islam, dia membayar jizyah kepada khalifah setiap tahun, itu kafir dhimmi. Nah, maka itu wajib juga untuk dikafani. Jadi kada boleh dilihatkan. Misalkan di situ di kampung tuh sekongannya yang kafir dhimmi, jangan tanyai agamamu apa, Kristen misalkan. Nah, lalu kada dikafani, nah kada boleh. Ini kada wajib dimandikan, tapi masalah dikafani hukumnya wajib. Gitu. Kemudian ada yang mandub sunnah, yaitu siapa? Bayi keguguran yang tidak nampak padanya tanda-tanda kehidupan manusia, seperti tadi masih segumpal darah. Boleh mubah apa? Lil kafil harbi. Kafir harbi itu boleh dikafani,
Tapi kalau nggak dikafani juga boleh. Siapa contoh kafir harbi hari ini? Zionis Israel. Nah itu. Jadi misalkan inya bergelimpangan di tengah jalan, ya, langsung ditutup saja dengan tanah, nggak masalah. Tapi kalau mau dikafani boleh. Nah, tapi penduduk Palestina bisa kada sempat itu, karena yang terbunuh per 260 hari kemarin itu sudah mencapai 47.000 per 260 hari yang lalu. Nah, tentang kain kafan ini ada 4 hak. Nah, ini penting dihati-hatikan. Yang pertama, hakun lillah. Ada haknya Allah. Apa hak Allah atas hamba, atas mayit? Ma yasturul aurah. Apa yang sekedar cukup untuk menutup aurat. Fayakhtalifu dzukuran wa unusatan. Fala yajuzu isqatuhu wa in awsal mayit bidzalik. Jadi berbeda-beda. Kalau lelakian terkait kain kafan yang merupakan hak Allah, minimal tertutupnya aurat. Berarti bagi laki-laki dalam mazhab Syafi'i minimal tertutup antara bainas surah wa rukbah, antara pusat sampai lutut. Pakai sarung misalkan. Itu minimal sekali. Jadi kalau ada yang bertakon, "Guru, itu kenapa ada orang meninggal kada dikafani, besarung aja sedin mulai pusat hingga lintuh?" Boleh kada? Hak Allah sudah terpenuhi. Karena orangnya miskin benar, misalkan berisi harta selembar sarung aja. Nah, misal ada nang gitu, secara hukum sudah terpenuhi hak Allah. Nah, adapun bebinian, auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Itu hak Allah. Kemudian hakun lil mayit. Nah, sekarang kain kafan yang merupakan hak mayit. Apa itu haknya? Ma yasturu baqiyatul badan minal lufaqatil ula, yaitu apa yang menutup sisa badan dari lapisan pertama. Lapisan pertama yang tadi tuh. Bila lelakian berarti antara pusat sampai lutut. Bila bebinian berarti kain yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, fayajuzu isqatuhu idza awsal mayit bidzalik inda Ibnu Hajar. Boleh mayit itu tidak dikafani dengan hak mayit ini kalau si mayit berwasiat, aku besarong aja kan mati aja sedih. Betapih aja jar, jangan ditambahi tapih aja, tapih warak. Namun sidin berwasiat gitu boleh. Tapi menurut Ibnu Hajar annahu haqqun mushtarakun lillahi walil mayit fala yajuzu isqatuhu. Ujar Ibnu Ramli, Imam Ar-Ramli, itu berserikat antara hak mayit dengan hak Allah, maka kada boleh menggugurkan hak makhluk. Jadi tetap minimal selapis. Nah, kemudian dan seterusnya lah. Nah, itu intinya gitu. Ada hal-hal yang penting. Lalu ada kena masalah gasan bebinian itulah. Nah, nanti mungkin di bawah itu. Kaifiyatut takfin, bagaimana memasangkan kain kafan? Karena sidin yang detailnya. Yang pertama, yudha'u qatnun ma'al hanut, ma'andaki qatnun. Ada kain, ngarannya kain katun. Nah, itu kapun, qatnun bahasa Arabnya, kapas. Berserta hanut itu serbuk, kain cendana, apalagi bahasanya guru. Itu aja malah. Ada lagi lah. Nah, cendana aja. Kayu cendana, nah itu hanut itu, kapur barus, nah kapur barus, ala sawatayil mayit fil mughtasal, ya. Jadi kayu cendana misalkan atau serbuk kapur misalnya. Nah. Kemudian yang kedua, tubasatul ahsanul lafaif. Kemudian lapisannya itu yang bagus, kemudian yang luas, kemudian diletakkan serbuk tadi, kapur barus atau kayu cendana. Jadi maksudnya gini, jadi diandaki kapas termasuk kayu cendana baru dipasang lapisan pertama. Nah, lapisan pertama. Setelah itu diandaki lagi, baru dipasang di lapisan kedua di sini. Ya, di sini summa mana tadi ini? Nah ini, summa fawqa tsaniyah wa yuzarru 'alail hanut.
taburi lagi serbuk kain cendana. Summa salitsah, kemudian yang ketiga, wa yudau alaihil mayyit wa yakunu ala hayyatil wad'i fil ghusli bi ayyakuna qadamahu ilal qiblah. Jadi kepalanya menghadap kiblat. Kemudian wa yudau ala anfihi wa kharqaihi udhunaihi wa famihi qatnun. Nah ini sebagaimana kita pernah lihat ya, diletakkan di anfihi, apa anfi? Hidung. Kemudian kharqai udhunaihi, apa udhunain? Sisi telinganya. Wa famihi, apa famihi? Mulutnya. Apa yang diletakkan? Qatnun. Andaki juga kapas. Gitu. Wa yudau ala wajhihi qit'atu qatnin ma'al hanut. Kemudian ditutup wajahnya, kapas sertai dengan serbuk kain cendana tadi. Kemudian wa yushaddu bi haitin li alla tasquta. Dibaca ta karena mansub, karena ada li alla. Kemudian dijarat. Bisa dijarat lah. Meskipun nantinya tertutup jopang lawan kain gurulah, jarang pang dalam praktek ini dijarat kain yang menutup wajah. Wa yudau ala batni kaffihil yumna, kemudian diletakkan di telapak tangannya yang sebelah kanan. Apa diletakkan? Qatnun ma'al hanut. Nah, biasanya dibungkus malah sebijian. Nah, kada cuma di telapak tangan, dibungkus sebijian. Tapi ini minimal ya. Kemudian wa yashaddu bi khaitin, diikat dengan benang karena cuma di telapak tangan, tapi kalau dibalut sebijian kada dijarat kada apa-apa. Nah, itu. Kemudian wa kadzalik yusra, begitu pula tangan kirinya, wa yudau kadzalik ala batini rukbataihi, kemudian demikian pula diletakkan apa? Kapas beserta serbuk kain cendana tadi di batini rukbataihi, di bagian dalam dari lintuhut. Nah, bisa bagian dalam atau sebijian kada apa-apa juga kalau kapasnya banyak. Summa ru'usi asabi rijlaihi, kemudian di ujung-ujung jari dari kakinya. Akan gitu gedelah prakteknya gitu. Baik. Kemudian dan seterusnya. Nah, ini ada hukum khusus gesen bebinian, di mana semalam andaknya lah. Nah ini penting, ini sering terjadi di masyarakat. Nah inilah yang nomor 5 ini. Nah, la yajuzul takfin illa bima yajuzu lahu lubsuhu fi hayatih. Tidak boleh mengkafani mayit kecuali dengan sesuatu apa yang boleh dipakai di masa dia hidup. Fa yahrumu takfinur rajulu bi haririn. Haram lalakian itu dikafani dengan kain sutra. Kadzalik la yajuzu bi najisil ain. Ada boleh juga diandaki sesuatu yang najis secara ain. Nah, al mayit al muhrim la yughatta ra'suhu wa la yutayyiba. Wala yutayyibu. Mayit muhrim meninggal karena apa? Sedang ihram, baik haji maupun umrah, kada boleh ditutup wajahnya. Kada boleh juga diberi harum-haruman. Nah ini hukum khusus. Kalau mayit biasa justru dianjurkan pakai harum-haruman, tapi untuk mayit muhrim kada boleh. Kenapa? Karena orang yang berihram itu haram pakai harum-haruman. Karena dia datang kepada Allah dalam keadaan hina dina, merendahkan dirinya, yang dengan merendahkan dirinya itu insya Allah dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Orang yang meninggal dalam keadaan ihram nanti dibangkitkan dalam mulabbiyan, dalam hadis mulabbiyan, dia bertalbiyah, ada rombongan khusus. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda, dan seterusnya. Jadi yang dia ada rombongan khusus. Naam, yahrumu kitabatu syai'in minal qur'ani alal kafani aw badanil mayyit li'annahu sayakhtalitu bis sadid. Haram hukumnya menulis sesuatu daripada Al-Quran di kain kafan atau di badan mayit, karena itu bisa bercampur dengan nanah. Ini kitab mazhab Syafi'i, tapi mohon maaf ini sering terlanggar. Ini ulun memadahkannya jadi kitab kayak itu bacaannya. Ulun kada tahu di kitab lain, tahunya ulun bacakan kitab ini. Bahwa haram hukumnya menulis Al-Quran kah, lafaz Allah kah, nama Nabi Muhammad kah di situ. Lah, baik di kain kafan maupun di badan si mayit.
Kenapa? Karena itu kalamullah, kalam sucinya Allah. Jangan sampai tercampur dengan yang najis. Sodid, nanah itu najis. Nah, kalau dikubur bersama si mayit, meladum si mayit, keluar nanahnya, mengenai kalamullah, mengenai tulisan-tulisan tadi itu hukumnya haram. Nah, ulun madahkan aja apa yang harus ada, apa yang harus disampaikan. Meskipun ini kadang sesuai dengan apa yang dipraktekkan di masyarakat. Ya kalau guru masyarakat gitu, ini kitabnya nah, makanya ulun tampilkan. Ya, ulun tunjukkan apa adanya. Nah, itu saja intinya. Kemudian nah, tentang membawa mayit ini juga ada kaidahnya sebenarnya, tapi waktulah. Kemudian yang ketiga as-shalah 'alal mayit. Nah, ini penting nih. Ahkamus shalah 'alal mayit salah satu dari tiga. Wajib jika dia muslim, tidak mati syahid, kemudian tidak pula yang keguguran tadi itu, kecuali yang sudah berkuciak, sudah bernapas, bergarak tadi itu wajib. Kemudian haram jika dia tuh syahid di medan perang melawan orang kafir, atau gugur yang keluar dan dalam keadaan meninggal dan kafir. Kemudian khilaful aula menyelisih yang utama, yakni menyolatkan i'adatuha, mengulang. Fala tusannu i'adatu shalah lil janaiz. Ini tidak sunnah sebujurnya, tapi hukumnya mubah, boleh, tapi menyelisih yang utama. Jadi sekali saja idealnya itu terkumpul berataan lalu salat. Kalau diulang apa hukumnya? Mubah, boleh, tapi khilaful aula. Waktunya kapan? Yadkhulu bi ghuslil mayit aw ma yaqumu maqamahu kattayammum. Jika sudah dimandikan atau yang setara dengan dimandikan, misalkan ditayamumi. Syaratnya apa? Kasurutis shalah min satril aurah wal istiqbalil qiblah wa ghairi dzalik. Nah, yang hendak salat wajib nutup aurat, menghadap kiblat dan sebagainya. Nah, rukun-rukunnya ada 7. Nih bebinian juga harus tahu nih. Yang pertama niat. Karena Nabi kita menyatakan innamal a'malu bin niat. Segala amal itu bergantung kepada niatnya. Nah, dalam niat ini yajibu ta'yinul mayyit fin niyah walau ijmalan. Wajib adanya ta'yin, penetapan. Kada boleh kita hanya niat usolli fardhan lillahi ta'ala, kada boleh. Kada sah niatnya. Ya, wajib ada ta'yin. Ta'yinnya apa? Usolli fardhal kifayati. Nah, fardhal kifayatinya itu ta'yin. Walau ijmalan, meskipun umum, tidak nyebut nama, tidak nyebut jenis kelamin misalkan, ijmal. Ya, gampangnya gini, usolli fardhal kifayati ala hadzal mayyiti ma'muman, kalau makmum, kalau imaman lillahi ta'ala. Jadi apa tadi? Usolli fardhal kifayati ala hadzal mayyiti ma'muman lillahi ta'ala. Itu kalau mayitnya ya, kalau mayitnya binian, usolli fardhal kifayati ala hadhil mayyita ma'muman lillahi ta'ala. Nah, itu ijmalan. Wala yajibu tafsilan, tidak perlu rinci. Fayakfi ayyakul usolli ala hadzal mayyit, khalas, cuman begitu, usolli ala hadzal mayyit au ala zaid. Nah, ini kalau mana zaid, ini mana zaid, mana zaid? Zaid Fahmi mana? Zaid Fahmi. Memang Zaid ini masyhur guru ya. Kalau di kitab apa? Jurumiyah itu disebut terus tuh. Qoma Zaidun, Zaidun qaimun. Wa ala man shalla alaihi imam. Dan ya, intinya begitu ya. Tapi gampangnya dari usolli fardhal kifayati ala hadzal mayyit ma'muman lillahi ta'ala. Itu kalau imaman. Kemudian masailun niyah. Kalau salah berniat, misalkan usolli ala zayyidin fabana anahu amrun, padahal yang meninggal itu si Amr. Kenapa Amr meninggal? Karena dipukul sama Zaid. Daraba Zaidun amron. Daraba Zaidun amron. Nah, yang meninggal si Amron, bukan si Zaid. Waktu sholat usolli ala zayyidin. Senyum-senyum tuh Zaidnya dalam tuh. Ya. Maka fala tasihhu, maka tidak sah sholatnya. Karena yang jadi mayit itu si Zaid, bukan si yang jadi mayit itu si Amr, bukan si Zaid. Makanya kada perlu terlalu rinci. Kadang-kadang terlalu rinci itu justru bikin masalah.
Kadang-kadang loh ya, kalau ditanya guru, rincikan penjelasan nih. Antum rincikan, jangan dijawab umum-umum, mujmal. Alasannya karena seringkali rinci itu jadi masalah. Itu masalah. Ya fihi muskilah, ya hadhihi muskilah. Nah, lanjut. Nah, kalau niatnya gini, usolli ala haula'il asyarah, yang saya salat jenazah untuk 10 mayit, fabana annahum tis'ah, padahal jelas yang meninggal itu 9, sahhatis shalah, sah salatnya. Karena 10 itu lebih dari 9. Tapi kalau niatnya usolli ala haula'il asyarah, fabana annahum ahada asyar, padahal mayitnya ada berapa? 11. Dia niatnya 10, lam tasihhas shalah, salatnya tidak sah. Kurang 1. Mayitnya 11, yang diniati salat cuma 10. Nah, makanya kada perlu terlalu rinci. Kadang rinci itu jadi masalah. Takfi niyatul fardiyah wala tajibu niyatul fardhi kifayah tahdidan. Jadi tidak usolli fardha hadzal mayit, usallil fardha hadzal mayit, khalas. Tidak perlu usolli fardal kifayati ala hadzal mayit. Tapi kalau antum baca usolli fardal kifayati ala hadzal mayit, afdal. Jelas ya? Nah, kemudian itu rukun pertama, niat. Ada berapa rukun tadi? Ada berapa pun? Ada 7. Baru berapa? 1. Sudah setengah 10. Ya, Pak. Sedikit lagi nggih. Nggih. Bentar ya lalon nggih. Sedikit lagi. Nah, yang kedua, arba'u takbiratin. 4 kali takbir. Nah, 4 kali takbir ini ma'a takbiratul ihram, bersama takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu dihitung 1. Nah, dia akan tuh siapa tuh sebelahnya sambil kah? Nah, hati akan. Nah, Lutfi Wibowo tadi. 4 kali takbir itu termasuk takbiratul ihram. Beda dengan sholat Id. Kalau sholat Id 7 kali takbir itu selain takbiratul ihram dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalau sholat janazah 4 kali takbir itu ma'a takbiratul ihram. Walau zada khamisatin fala yadurru li'annahu dzikrun. Kalau ternyata lebihan jadi 5 kali enggak apa-apa karena itu zikir. Wa idza kabbara al imam fala yutabi'uhul ma'mum. Ya, jika misalkan bertakbir imam lalu makmum tidak mengikuti misalkan, maka boleh tadi. Kemudian wal qiyamu 'alal qadir, bagi yang mampu berdiri. Ini rukun. Li'annaha fardhu kifayatin. Karena ini fardhu kifayah. Artinya apa? Jika sudah ada sebagian yang berdiri, yang lain sudah gugur kewajiban. Wa yajuzu julusul lil ajiz. Boleh duduk bagi orang yang lemah, kada mampu berdiri. Kemudian yang keempat, rukunnya adalah qiraatul Fatihah, baca suratul Fatihah. Ya juzu an takuna ba'da takbiratil ula. Boleh membacanya itu setelah takbir pertama, awis tsaniyah atau kedua, awis tsalisah, awir rabi'ah. Nah, selama ini kita tahunya dia setelah takbir pertama. Padahal secara fikih boleh dia dianak di setelah takbir kedua, boleh takbir ketiga, bahkan takbir keempat. Tapi umpat yang umum aja. Rinciannya bagaimana? Ini. Idza kana masbuqan fayaqra'ul Fatihah. Jika dia masbuk maka baca Fatihah. Mungkin saat itu sudah di takbir kedua, ketiga, itu maksudnya ya. Nah, kemudian yang kelima rukunnya as-shalah 'alan nabiyyi ba'da tsaniyah. Jadi setelah takbir pertama Allahu akbar langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya wa Allahu akbar, baru baca salawat. Paling sedikit salawat itu Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau hendak ditambah siyadah afdal, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Kalau hendak lengkap salawat Ibrahimiyah lebih afdal lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Namanya salawat Ibrahimiyah. Kemudian wa yusannu dhammus salam ila shalah. Disunnahkan menggabungkan salam dengan salawat. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad itu baru salawat, tidak ada salam. Jadi boleh disunnahkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma sholli
wasallim, ada tambahan. Kemudian yang keenam, rukun yang keenam, doa lil mayit ba'da tsalisah, setelah yang ketiga Allahu Akbar, doa. Nah, doanya ini doa-doa yang diriwayatkan, al-adiyatul mar'iyah fi sholatil janazah. Di antaranya nih, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina, dan khususnya. Ini jarang kita amalkan, betul? Yang sering ini yang kedua, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bima'i wasalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahlihi. Daran wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi. Nah, ini sebenarnya tidak perlu mengubah. Kalau misalkan mayitnya laki-laki, Ustadz, kenapa kok zaujan bukan zaujatan? Kan istrinya, harusnya kan zaujatan. Jawabannya begini, zauj itu maknanya pasangan. Ya, pasangan. Jadi tidak harus dimuannaskan. Ya, wa zaujatan khairan min zaujatihi, misalkan, tidak harus. Jadi artinya nanti seorang mayitnya perempuan, misalkan mayitnya laki-laki, ya tetap zaujan min khairan min zaujihi. Kalau mayitnya sebaliknya gitu, wa adkhilul jannah wa'idhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabin nar. Di sini digabung langsung, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu li jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu di antara doanya setelah takbir keempat. Yang tadi sudah di atas ada Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nah, kemudian salawat atas Nabi. Kemudian yang ketujuh terakhir salam. Yang rukun itu adalah assalamul awal, salam yang pertama, wasani sunnatun, yang kedua itu hukumnya sunnah. Wa yusannu ziyadatu wa barakatuhu inda Ibni Hajar, disunnahkan menambahkan wa barakatuh. Biasanya kan kita kalau sholatul mafruḍah sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kan kita lah. Nah, kecuali di Masjid Muhammadiyah. Kalau di Masjid Muhammadiyah lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi kalau sholat jenazah boleh kita sampai wabarakatuh, bukan berarti meniru Muhammadiyah. Nah, itu perlu digarisbawahi. Oh, itu kan Muhammadiyah. Lah, ini mazhab Syafi'i. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ziyadatu wa barakatuh. Nah, siapa yang utama untuk menyolatkan akrab, fal akrab min asabatihi, ya, anaknya, abahnya, zawil arham. Nah, ini wa yaqiful imamu inda ra'sir rajul wa inda ajuzil mar'ah. Jadi gini, sebelum disolatkan, dipastikan jenazah itu diletakkan di depan imam. Jadi jangan di belakang. Nah, bagaimana posisinya? Kalau mayitnya laki-laki, menghadap ke kanan. Jadi di sana kiblat, berarti di sini posisinya. Nah, imam itu di kepala mayit. Ini juga kadang kurang diperhatikan oleh para imam salat jenazah. Ya, kurang diperhatikan di mana jemaah ambil posisi. Padahal di sini dianjurkan di sini. Posisi imam tuh di sini, di kepala indar ra'sir rajul. Sinilah. Nah, kalau beginian dianjurkan kayak ini. Ya, bujur lah, Set. Kada terpaling lah. Pastilah. Laki-laki ke kiri, Set. Laki-laki kiri. Ini laki-laki ini laki-laki. Kan kita menghadap sini lah. Berarti kiri sini kelas, Set. Nah, berarti laki-laki kayak ini. Nah, laki-laki kayak ini. Imam di sini. Nah, kalau beginian kayak ini, posisi imam di sini di bagian pantat. Ya, ajuzil mar'ah itu pantat. Jadi kalau ini beginian, kayak ini menghadapnya, berarti imam di sini posisinya. Dikira-kira ya, kalau sudah dijapai-japai bini orang. Diraba-raba mana nih pantatnya aja. Nah. Dikomentari ya pulang. Nah, misalkan, nah gitulah. Nah, kecuali nanti di Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi, berataan kepalanya di ke kiri kayak lelakian. Lah di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena ihtiram li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Karena Masjid Nabawi di sini Rasulullah. Nah, kalau batis ke sini berarti batis tuh mahunjur menghadap ke Rasulullah. Itu suul adab. Jadi kalau di Masjid Nabawi selalu begini posisinya. Di sini sana kiblat, sana baki, sini makam Nabi. Nah, di sini posisinya kepala di sini. Lakian kebinian sama. Nah, tinggal nanti imamnya kalau lakian berarti di sini, berarti kalau binian berarti di sini. Tapi kalau di Masjid Nabawi itu jarang satu seteh yang disembahyangkan, jarang, pasti banyak. Biasanya termasuk kekanakan, atfal, itu berarti kekanakan. Berarti apa tadi usolli fardal kifayati ala haulail mayyitat, banyak kan? Banyak, arba'at takbiratin ma'muman lillahi ta'ala. Naam. Kemudian tidak disunahkan pada salat jenazah itu doa ul iftitah, tidak disunahkan. Wa amma ta'awudz fa yusannu, adapun ta'awudz itu disunahkan. Jadi Allahu akbar langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mau dijaharkan lah, maka dijahar. Jadi tidak disunahkan apa itu? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran. Ghairu masyru'. Kemudian la yusannu, nah sudah, idza ta'akhkhara al-ma'mum. Nah, jika makmum ta'akhir bila udhrin, tanpa uzur. Apa nih, masbuk anil imam, dari imam bi takbiratain. Jadi sudah takbiratul ula bersama imam, Allahu akbar. Sekali baca Fatihahnya lawas benar, mampaskan terus, lawas benar sampai imam takbir kedua Allahu akbar. Habis itu takbir ketiga Allahu akbar, tertinggal 2 kali takbir, batalat salatuh. Maka batal salatnya. Makanya ini yang jadi imam jangan tapi laju sehingga kawan tertinggal 2 rukun fi'liyah, itu kada boleh. Li'annahuma fi maqamir ruk'anain fi'layain, karena itu kedudukannya seperti 2 rukun fi'lain. Ruku i'tidal itu rukun fi'lain. Kalau ketinggalan 2 ruku itu bisa batal salatnya. Nah, intinya mungkin begitu. Ini untuk sholat gaib. Nah, setelah itu tinggal ini terakhir pemakaman. Di sini ada 6 hukum, ada 3 hukum. Tata caranya gimana? Dimasukkan ke liang lahat. Apa itu lahat? Lahat itu adalah huwa ayyahfira ma yasa'ul mayyit fi asfali janibil qabri min jihatil qiblah bada ayyahfira, yaitu lubang lahat, liang lahat dengan hak. Bukan lahat tapi lahat itu. Nah, itu cara meletakkannya. Tuda'ul janazatu alal ardi inda muakharatil qabri, paling bawah. Tsumma yuhmalul mayyitu minha min qibali ra'sihi wa tudalla ilal qabri lijlahi awwalan wa yuda'u birifqin ala janbihil ayman nadban mustaqbilan lil qiblah bisadrihi wujuban. Jadi dadanya itu wajib menghadap ke kiblat. Jadi kayak ini, miring tadi, miring. Nah, bacaannya apa ketika memasukkan ke liang lahat? Ini para banin. Jadi kalau banat insya Allah nggak melakukan ini, tapi kalau banin itu mungkin melakukan ini. Hafal ini doanya, Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini buat penghafal Quran, ini cepat aja menghafal sudah. Okay. Insyaallah barakah Al-Quran. Okay. Cepat banyak. Nah, setelah itu jangan lupa dilepas ikatan kain kapan di sisi kepala. Tadi terlewat, padahal ada ikatan di sini, di sini, di sini, di lintuhut sampai di ujung, itu ada aturannya. Nah, tapi tadi terlewat. Nanti Ustadz menambahkan. Kemudian yukshafu khaddahul aiman, dibuka itu pipinya sebelah kanan. Khaddah itu kan, khaddah itu pipi tuh. Ya, pipinya yang kanan dibuka. Wa yadau ala turab, lalu diletakkan di atas tanah, menempel. Nah, kemudian yuwassiduhu bil wad'i libanin, kemudian dipasangi sesuatu supaya tidak goyang kepalanya. Wa yaj'aluhu qariban min ha'atir raqi', lalu agak ditunjul sedikit kepalanya seperti mirip seperti orang ruku'. Summa yu'amil fi udhunihil yumna. Nah, ini artinya ada kitabnya. Kalau ada yang bertanya, ada yang menyambat bid'ah misalkan, mengadzankan dan mengiqamatkan
diazankan di sisi sebelah kanan, diazankan dengan iqomah, azan dan iqomah. Tapi ingat ini, biduni raf'i sautin, jangan nyaring. Bumik pulang, pakai mik masjid pulang. Tumbur orang kampung belum masuk waktu sembahyang dia kenapa sudah azan. Nah, itulah summa yasuddu fatahal qabri liyamnaha ihalati turab ilahi. Kemudian ditutup dengan biasanya kalau tanah kering itu pakai papan sebelum diuruk dengan tanah. Nah, kalau di tanah bebanyu biasanya tabala. Nah, tabala ini di antara ijtihadnya Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari, yakni fatwa beliau tentang bolehnya mengenakan tabala. Karena tabala ini hanya ada di Kalimantan. Karena bebanyu biasanya mun kada di andaki tabala begarak tu mayit. Mun di tanah kering kada perlu tabala. Nah, ini hukum-hukum terkait penguburan ya. Nah, ulun kira itu saja dulu dari ulun, itu sudah hampir 1,5 jam sudah. Minta rela benar ulun. Okay. Nah, insyaallah ada waktu 2 jam untuk Ustadz Arif, Ustadz Syarifuddin dan Guru Ahmad Zain untuk mungkin menambahkan lah apa yang tadi ulun sampaikan, melengkapi dari apa yang ulun sampaikan, baik secara teorinya ataupun nanti secara prakteknya. Beliau ini praktisinya, ya ahli yang berpengalaman, termasuk Abah Mintuha kami. Ini kisah sedikit, waktu Sidin meninggal di Rumah Sakit Ansari Saleh, saya itu musim Covid, saat pemandian ini takutan kalau tidak ada hasil tes, ya harus ada hasil tes. Nah, kebetulan Abah Mintuha kami saya itu masuk rumah sakit dengan gejala Covid dan belum dites, belum di rapid test, jadi belum tahu positif atau negatif. Nah, sempat hendak kami mandikan di lain tapi ragu-ragu, tapi jar Sidin, ingat ucapan Sidin, guru aja Sidin, hendak yang negatif kah, positif kah jar Sidin. Nah, ulun insyaallah siap. Ya, akhirnya kita bawa ke Masjid Miftahul Jannah, dimandikan di samping kiri Masjid Miftahul Jannah. Ya, kita termasuk yang menyaksikan, saya itu sampai kemudian menyolatkan dan menguburkan. Nah, Sidin ini jasa Sidin. Saat yang lain mundur teratur, Sidin tetap berani atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Sidin sehat badan, panjang umur, dipenuhi keberkahan. Nah, termasuk Sidin ini tabib. Sidin punya keahlian refleksi. Termasuk mintuhannya Ustadz Fahmi dan orang tuanya Ustadz Fahmi Swandi, guru kita di sini, itu juga sedang terapi ke Sidin. Dan ulun tanya Ustadz Fahmi bagaimana keadaan Abah atau Mama Mintuha Sidin. Alhamdulillah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Asalnya kada tapi kau berjalan, berkat diterapi Sidin atas izin Allah, alhamdulillah sudah bisa berjalan. Nah, termasuk Sidin ini tabib khusus dari guru kita Kiai Haji Muhammad Bakhit. Nah, Sidin yang menterapinya. Jadi kalau hendak ketemu khusus lawan guru Bahit sambil memijit batis Sidin, bisa berimbai Sidin. Nah, ini barokahnya kehadiran Sidin pada hari ini. Mudah-mudahan menambah keberkahan gasan kita beradaan. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.